Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-12, yang sering kita kenal sebagai ucapan bahagia. Jadi tema yang saya angkat hari ini yaitu dengan tema hidup dalam berkat kerjaan Allah. Di sini kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat menemukan firman Tuhan. Dan pakailah hamba ini, hamba tahu hamba tidak orang yang sempurna dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi dengan Tuhan belum menyertai hamba, apa yang disampaikan hamba bisa bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi isi khotbah yang saya ambil dari ini yaitu Matius 5 ayat 3 sampai 12. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dari Matius itu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan ayat ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Ayat yang 10, barang siapa orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan pada dipitnah kan segala yang jahat. Yang ke-12 ayat terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiakan nabi-nabi yang sebelum kamu. Itulah isi dari ayat firman Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini, mari kita lihat berapa ucapan bahagia yang Yesus ajarkan. Yang dimaksud miskin di hadapan Allah bukan soal harta. Soal harta, melainkan orang, tetapi siapa yang rendah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dunia ini sering mengajarkan semakin kuat kita mendirikan semakin bahagia. Tetapi Yesus berkata, justru orang yang sadar akan kelemahan dan bergantung pada Allah menikmati kerajaan. Intinya dari firman ini, Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus taat pada Tuhan walaupun kita dalam berbagai pencobaan. Contoh di dalam yang disebutkan, walaupun kita dianiaya, tapi kita akan mendapatkan upah yang besar di surga. Intinya dalam ajaran Kristen Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang mengikutinya tidak akan hidup dengan bermakmur atau memperoleh kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaannya di dalam surga. Dan ayat yang keempat, berbahagialah orang yang bersuka cita. Jadi yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita hari ini, bahagialah orang yang berduka cita. Ayat yang keempat, bukan berarti Allah ingin kita selalu sedih, tetapi maksud adalah mereka yang berduka cita karena dosa. Kita akan menyadari bahwa kita ini dalam hidup berdosa, tetapi kita berduka atau berduka cita atau perasaan kita itu sedih. Jadi kita dari manapun kita dunia ini, kita jatuh dalam dosa memang dari leluhur kita, tetapi ada keinginan kita untuk berubah menjadi orang yang benar dan hidup bergantung dengan Tuhan. Dan untuk ayat yang kelima,
Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan artinya, tetapi hatinya yang sabar, tidak suka membalas dendam, dan mengendalikan diri. Tentu dalam kita mengikuti Tuhan, untuk kita mengendalikan diri itu utama. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita akan terjatuh dalam dosa. Contoh, kalau ada kasus di mana kita tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya menjadi sebuah tindakan kejahatan. Dari inti dari firman Tuhan ini, bagaimana kita harus menjaga dan mengendalikan diri kita supaya kita bisa hidup dengan ajaran yang Tuhan ajarkan. Dari ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Samakah seperti tubuh kita makan dan minum, demikian jiwa kita butuh firman kebenaran Allah. Intinya kita hidup ini perlu dengan bimbingan firman Tuhan, bagaimana kita renungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu lebih bermakna dalam hidup kita. Kita bisa hidup walaupun tidak seperti orang kaya yang bisa makan atau membuat atau menghidangi makanan yang lezat, tetapi walaupun kita dalam keadaan tidak ada uang semacam, tapi kalau kita selalu bersyukur dan berharap pada Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan, dan kita harus bekerja juga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi lanjut lagi ayat yang ke-7. Berbagai orang murah hati, dunia cenderung egois, mencari keberuntungan sendiri. Itu karena keinginan daging kita selalu menginginkan apa yang harus kita dapat, tetapi kita tidak memperoleh, tapi tidak memperhatikan orang lain. Berbagai orang yang murah hati. Tadi ayat 7 ini, dunia cenderung egois, mencari keuntungan sendiri, tetapi Yesus berkata kepada kebahagiaan sejati datang ketika kita dalam memberikan pengampunan. Orang yang murah hati akan mengalami kemurahan Allah. Jadi intinya dalam firman Tuhan ini, jika kita murah hati, kita pasti akan mendapatkan kemurahan itu sendiri. Jadi kita lanjut lagi untuk bagian yang ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati berarti hidup dalam motivasi yang tulus, tidak munafik dan menjaga kekudusan. Janji luar biasa, mereka akan melihat Allah. Inti dari kita, jika kita suci hati, tidak buruk hati terhadap orang, maka kita akan pasti melihat Allah. Intinya kita akan masuk dalam kerajaan Allah sebagai anggota keluarganya. Untuk bagian ayat 8, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi yang disampaikan firman Tuhan hari ini yaitu berbagai orang yang membawa damai. Dunia penuh konflik di rumah tangga, masyarakat, bahkan antar bangsa. Anak Allah akan dipanggil menjadi pembawa damai, bukan memecah belah. Intinya dalam anak Allah ini sebagai pembawa damai, tidak membuat kerusuhan atau membuat kekacauan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup sebagai pendamai, orang akan lihat identitas kita sebagai anak Allah. Intinya sebagai cerminan bahwa kita adalah anak Allah. Kita lanjut lagi ayat yang ke-10 sampai 12. Berbagai orang yang dianiaya oleh sebab karena benaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ikut Yesus tidak selalu mudah, adalah kala kita ditolak, diejek, bahkan dianiaya. Contohnya kita orang Kristen yang susah membangun gereja, itu satu faktor bagaimana kita hidup di dalam yang disebut itu aniaya. Intinya kita tidak punya kebebasan atau punya itu kebebasan itu sendiri. Ikut Yesus tak selalu mudah, tetapi Yesus berkata, bersukacitalah dan berbahagialah, sebab upahmu besar di surga. Intinya kita dalam jalan kehidupan kita harus sabar, sebab apa yang Tuhan rencanakan untuk kita pasti akan yang terbaik, dan tidak ada rencana Allah yang mencelakai kita. Jadi penderitaan demi iman bukan alasan untuk putus asa. Apa yang Tuhan sampaikan, penderitaan kita cuma sebatas di dunia ini. Jika kita sudah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, pasti kita akan menerima
apa yang sudah kita perbuat, melainkan tanda bahwa kita bagian dari kerajaan Allah. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang teladan bagi kehidupan kita, kehidupan orang maupun orang di luar Kristen. Orang bisa melihat kita, bagaimana sikap kita itu menjadi nilai tolak ukur mereka, bagaimana orang Kristen itu benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada segala kurang atau yang salah dalam tutur kata. Tadi saya sampai firman Tuhan, saya akan tutup. Sebagai penutup, ada pesan apa yang firman Tuhan sampaikan tadi. Yesus memberikan secara pandang dunia yang dianggap lemah, miskin dan menderita, justru mereka yang diberkati. Mari kita hidup dengan rendah hati, mencari kebenaran, murah hati, membawa damai, dan tetap setia meskipun menghadapi penderitaan. Tentu kita orang Kristen, bagaimana kita diajarkan walaupun kita hidup dalam penderitaan, tapi kita harus taat dengan Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan tetap setia meskipun menghadapi penderitaan. Ingat janji Yesus jelas dalam firman Tuhan bahwa upah kita besar di surga. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk berjalan dalam ucapan bahagia setiap hari. Sekian dari firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, mungkin ada kurang atau yang salah dalam tutur kata, tetapi hamba percaya apa yang hamba sampaikan bisa bermanfaat bagi orang lain maupun orang yang sekitar saya, hamba Tuhan. Mari kita berdoa Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan apa yang disampaikan hamba tadi dalam renungan atau khotbah tadi, semoga bermanfaat bagi semua orang dan menjadi berkat dari kehidupan kami. Dan juga ampunilah jika ada kesalahan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tentu sebagai manusia hamba tentu ada terbatasnya, tetapi dengan penyampaian firman Tuhan ini bisa memberi berkat bagi kehidupan hamba maupun saudara-saudara yang mendengarkan. Dan juga pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan tadi bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami sebagai orang Kristen dan orang percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.